Baik, Miss lanjutkan. Sebelumnya Miss telah bahas tentang bentuk umum, kemudian tentang akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang C itu misalkan menjelaskan tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di buku kalian bisa lihat di halaman 38, 39, dan 40. Silakan kalian baca juga di buku. Baik, di sini cara menentukannya dengan cara memfaktorkan itu sebenarnya di buku ada 4 bentuk. Yang Miss bahas di sini hanya 2 bentuk di pertemuan hari ini. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bentuk yang lainnya. Baik, yang pertama itu bentuk AX plus C. Sebelumnya kita lihat kalau persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya. Miss ulang lagi di sini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Syaratnya hanya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang lainnya boleh 0, boleh. Oke, di sini bentuk yang pertama ketika B-nya tidak ada atau B-nya 0. Di sini hanya ada komponen AX kuadrat yang harus ada ya. Kemudian plus C sama dengan 0. Nah, Miss langsung masuk contoh bagaimana sih menentukan akar persamaan kuadrat ketika bentuknya seperti ini. Contohnya ini, X pangkat 2 dikurang 9. Oke, C itu kan tidak punya X ya, sedangkan kita lihat lagi di sini A itu bersanding dengan X kuadrat, B itu bersanding dengan X, sedangkan C bersanding sendiri, bilangan sendiri, konstanta sendiri. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi X kuadrat dikurang 9. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, persamaan kuadrat itu bentuknya seperti ini, sama dengan 0, seperti ini. Oke, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Oke, di sini kan X kuadrat ya. Nah, 9 ini kita ganti bilangan berpangkat. Oke, kita tahu 3 pangkat 2 itu nilainya adalah 9. Oke, jadi menentukan dalam bentuk ini pasti dia bilangan yang C ini adalah berupa hasil pemangkatan 2. Oke, di sini Miss dapatkan X kuadrat dari sini ya, dikurang 9 itu 3 pangkat 2. Sama dengan 0 ini nggak boleh tinggal. Oke. Oke, dan Miss pecah karena punya X kuadrat, di sini 3 pangkat 2, jadi difaktorkannya seperti ini. Jadi X min 3 dikali X plus 3 sama dengan 0. Oke, baru kita tentukan X-nya. Yang pertama kan ini ya, X dikurang 3 sama dengan 0. Miss tulis di sini X kurang 3 sama dengan 0. Atau X plus 3 sama dengan 0. Di sini Miss tuliskan. Baru kita tentukan nilai X-nya. Oke, ini kan pengurangan. Kalau kita pindah jadi penjumlahan, berarti X sama dengan 0 ditambah 3. 0 ditambah 3, jelas ya, 3. Sehingga X-nya sama dengan 3. Yang selanjutnya, X plus 3 sama dengan 0. Penjumlahan, kalau pindah jadi pengurangan, berarti X sama dengan 0 dikurang 3. Sehingga X sama dengan min 3. Ingat, di video sebelumnya, akar-akar persamaan kuadrat kata Miss ada 2. Di sini ada 2 ya X-nya. Yang pertama X-nya 3 atau X-nya min 3. Kalau kalian ingin membuktikan, masukkan kembali ke sini. Benar nggak sih hasilnya 0? Seperti itu ya. Nah, di bentuk ini pasti C-nya itu adalah hasil dari pemangkatan 2. Bisa jadi di sini 25. Kalau 25 berarti kan 5 pangkat 2. Bisa jadi 36, berarti kan 36, 6 pangkat 2. Oke, silakan lihat kembali contoh yang ada di buku. Pahami juga yang ada di buku. Oke, selanjutnya. Bentuk kedua. Bentuk kedua adalah AX kuadrat plus BX. Nah, yang kalau bentuk kedua C-nya yang 0. Ya, hanya ada komponen A dan B. Oke, kita langsung masuk contoh. 3x kuadrat dikurang 7x sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau menentukan akar persamaan kuadrat dengan bentuk seperti ini? Oke, kita lihat dua komponen ini sama-sama punya x ya. Di sini ada x juga, di sini juga ada x. Sehingga penyelesaian kita keluarkan 1x-nya. Oke,
pasti kalau bentuk seperti ini, penyelesaiannya seperti ini, X-nya ada di satu di luar, di luar kurung. Oke. Kemudian agar dia jadi 3X pangkat 2, berarti kan X ini harus dikalikan dengan 3. Oke, biar dia X pangkat 2. Kalau X dikali X, jadinya kan X pangkat 2. Nah, sehingga buka kurung dikali 3X dikali X ini pasti hasilnya yang di atas. Oke, sekarang yang di sini. Di sini kan 7X min ya. Kita tulis min 7X. Berarti di sini udah ada X. Berarti X dikali berapa sih yang bisa hasilnya 7X? Jadi hanya dikali 7 ya. Oke, jadi gini, memfaktorkan ketika dibalikan lagi, dikalikan kembali, hasilnya yang di atas. Oke, di sini sudah kita faktorkan, sudah kita pecah, tidak ada X yang pangkat 2 lagi. Baru kita tentukan penyelesaiannya. Yang pertama, X di luar ya, berarti X sama dengan 0, udah pasti di sini. Jadi X sama dengan 0. Kemudian yang ini sekarang, 3X min 7 juga sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. Di sini pengurangan, pindah jadi penjumlahan, sehingga 3X sama dengan 0 ditambah 7. Oke, 0 tambah 7 yang jelas 7 ya. 3X sama dengan 7. Nah, di sini kan bukan penjumlahan ya. Bisa dikatakan ini perkalian. Kalau pindah jadi pembagian, berarti X sama dengan, di sini ada 7, 7 dibagi 3. Sehingga penyelesaian dari bentuk 2 ini, dari persamaan 3X kuadrat min 7X sama dengan 0, itu adalah 0 dan 7/3. Yang pasti, kalau dalam bentuk kedua ini, salah satu penyelesaiannya atau salah satu akarnya pasti 0. Itu sudah pasti. Oke, bisa dipahami. Silakan juga dilihat di buku penjelasannya. Oke, silakan dirangkum dari awal sampai akhir ini di buku catatan kalian. Nanti tugasnya juga akan share di Google Classroom.